Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad As'ad Taufikullah. Saya dari kelompok 1 bersama teman-teman akan mempresentasikan apa sih pengertian tasawuf, akhlak tasawuf, dan nanti juga ada dasar-dasar, objek kajian. Nah, nanti akan dijelaskan oleh teman-teman. Untuk saya khususnya akan menjelaskan mengenai pengertian akhlak tasawuf. Jadi di sini saya sudah membagi poin-poin penting. Yang pertama mengenai pengertian kita bagi menjadi dua, yang mana akhlak itu kita sendirikan dan juga tasawuf kita sendirikan. Supaya apa? Supaya kita itu lebih jelas untuk menangkap. Oke, langsung ke bahasan. Akhlak. Slide. Oke. Akhlak secara bahasa. Akhlak sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Arab ya, dari kata khuluq. Yang mana khuluq ini memiliki arti tingkah laku. Khuluq ini memiliki arti tingkah laku, perangai, tabiat atau suatu kebiasaan, watak juga bisa, dan agama mungkin. Lanjut ke istilah. Secara istilah mengenai akhlak ini saya bagi menjadi 2 poin ya. 2 tokoh saya kutip. Yang pertama adalah Ibnu Miskawai dan yang kedua dari Imam Ghazali. Pertama dari Ibnu Miskawai menyimpulkan bahwasanya akhlak itu sendiri merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa. Sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melaksanakan suatu perbuatan tanpa adanya pemikiran dan pertimbangan. Kesimpulannya, menurut beliau, akhlak itu merupakan suatu sifat yang tertanam dalam jiwa. Sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan atau melaksanakan perbuatan. Jadi suatu sifat yang mendorong dalam jiwa untuk melakukan suatu perbuatan tanpa adanya pemikiran dan juga pertimbangan. Jadi secara spontan. Ini menurut Ibnu Miskawai. Lanjut yang kedua, menurut Imam Ghazali. Beliau menyimpulkan bahwasanya akhlak itu sendiri merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa. Sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan yang mudah tanpa adanya pemikiran dan pertimbangan. Bisa disimpulkan di sini bahwasanya akhlak sendiri merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan yang mudah tanpa didasari dengan pemikiran dan ciri perbuatan akhlak. Di sini saya juga menyisipkan ciri supaya apa? Supaya kita itu bisa lebih memahami apa sih yang namanya akhlak itu sendiri. Oke, masuk slide tes. Akhlak memiliki ciri. Yang pertama, jadi saya bagi menjadi 4 poin. Yang pertama, tertanam di dalam jiwa, bersifat kuat, tertanam kuat di dalam jiwa hingga menjadi suatu kepribadian. Yang kedua, dilakukan dengan mudah. Yang ketiga, poin ketiga, dari diri sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Yang terakhir, dilakukan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Jadi ada 4 poin ya di sini ya. Pertama, tertanam kuat dalam jiwa hingga menjadi kepribadian. Kedua, dilakukan dengan mudah. Yang ketiga, dari diri sendiri tanpa adanya paksaan dari luar. Kepribadian dilakukan dengan mudah dari diri sendiri, dan yang terakhir dilakukan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Oke, lanjut pengertian tasawuf. Pengertian tasawuf secara bahasa ini ada 4 ya, bisa dibaca sendiri. Lanjut secara istilah, merupakan suatu upaya mensucikan diri dengan cara menjauhkan diri dari pengaruh kehidupan dunia dan memusatkan perhatian hanya kepada
Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan dari poin pertama ini adalah suatu upaya untuk kita menjauhkan diri dari pengaruh dunia. Tentunya dunia yang negatif ya mungkin. Dan juga kita lebih memfokuskan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua, suatu kegiatan yang berkenaan dengan pembinaan mental rohaniah agar selalu dekat dengan Tuhan. Itu pengertian dari tasawuf. Oke, segitu penjelasan dari saya. Bila ada kurangnya, kalian bisa bertanya kepada Askul yang ada di situ. Dan untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan kita. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan membahas objek ilmu tasawuf. Objek ilmu tasawuf adalah perbuatan hati dan panca indera ditinjau dari segi pensuciannya. Objek topik selanjutnya yakni buah ilmu tasawuf. Buah ilmu tasawuf adalah terdidiknya hati mengetahui makrifah terhadap ilmu gaib secara rohani, selamat di dunia dan bahagia di akhirat dengan mendapatkan keridhaan Allah. Topik ketiga yaitu keutamaan ilmu tasawuf, yakni ilmu yang paling mulia karena berkaitan dengan makrifah kepada Allah Ta'ala dan mahabbah kepadanya. Topik keempat, hubungan ilmu dengan ilmu yang lainnya. Nisbah ilmu tasawuf terhadap ilmu yang lain, bagikan nisbah ruh bagi jasad. Ilmu tasawuf adalah ruh, sementara ilmu yang lain adalah jasad. Jasad tidaklah dapat hidup tanpa ruh. Kemudian pencipta ilmu tasawuf. Nah, ini pencipta ilmu tasawuf adalah Tabarakallahu wa ta'ala. Allah menciptakan ilmu ini kepada Rasulullah dan para nabi sebelumnya. Kemudian nama-nama ilmu tasawuf. Ini nama lain ilmu tasawuf, yaitu 1. Ilmu batin, 2. Ilmu al-qalbi, C. Ilmu laduni, D. Ilmu mukasyafah. Kemudian ilmu asrar, ada lagi ilmu maknun dan ilmu hakikat. Pilar ilmu tasawuf. Kemudian ada pilar ilmu tasawuf yang menjadi landasan. A. Taqwa. Bertakwa kepada Allah baik suatu sir maupun alabiyah terbuka. Kemudian mengikuti sunnah baik qauli maupun fi'li serta mengaktualisasikan dalam penjagaan diri dan akhlak yang baik. Dan ada lagi berpaling dari makhluk yang diwujudkan dalam sikap sabar dan tawakal. Sumber ilmu tasawuf. Topik selanjutnya, ilmu tasawuf diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, juga dari Asrar Asabitoh, dari Asrar Asabitoh. Jejak yang sudah tetap dari umat-umat pilihan di masa silam. Hukum mempelajari ilmu tasawuf. Topik selanjutnya, hukum mempelajari ilmu tasawuf, yaitu wajib ain, fardu ain. Artinya kewajiban yang mengikat kepada setiap individu muslim. Oleh karena itu, sebagian ulama ahli ma'rifah berkata, barang siapa yang tidak memiliki ilmu ini sedikit pun, ilmu batin, aku khawatir ia berakhir dengan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Paling tidak seorang mukmin harus membenarkan akan ilmu ini dan menyerahkan kepada ahlinya. Oke, ada lagi masalah yang dibahas dalam ilmu tasawuf. Masalah ini dibahas dalam ilmu tasawuf adalah sifat-sifat jiwa manusia, cara pensucian jiwa, dan penjelasan istilah-istilah yang khas. Dan dalam penjelasan masalah dan penjelasan istilah-istilah yang khas
dalam disiplin ilmu ini, misalnya maqamat, taubat, zuhud, wara, al-muhabbah, fana, baqa, dan yang lainnya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Wildan yang ada di belakang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Wildan Mukhladun akan melanjutkan pembahasan dari kelompok 1, yakni poin ketiga, yaitu dasar-dasar Al-Quran dan hadis berkaitan tentang akhlak dan tasawuf. Pertama-tama, landasan manusia itu mempunyai landasan, yaitu Al-Quran dan hadis untuk kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, yang pertama, Al-Quran tersebut mempunyai dasar berkaitan tentang akhlak dan tasawuf. Yang pertama, menurut Abu al-Wafa al-Ghanimi, tercantum dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 29 berkaitan tentang penggemblengan jiwa, bisa dibaca sendiri, dan juga Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tentang ketakwaan. Oke. Ada lagi Quran surat At-Tolak ayat 3 berkaitan tentang tawakal tersebut, dan juga Quran surat Al-Maidah ayat 119 berkaitan tentang ridho, dan juga Quran surat Al-Mu'min ayat 55 tentang sabar. Dan ada lagi Quran surat Al-Baqarah ayat 282 berkaitan tentang ma'rifah. Dasar-dasar hadis berkaitan tentang akhlak dan tasawuf. Dasar-dasar hadis berkaitan tentang akhlak dan tasawuf, yakni sebelumnya hadis menurut muhadisin, yaitu segala ucapan, perbuatan, takrir, ketetapan, penegakan yang tersebut dari Rasulullah. Berarti segala ucapan, perbuatan tersebut bersumber dari Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dijadikan pedoman dan anutan, dan juga untuk ditiru. Jadi Nabi Muhammad itu diamnya saja itu juga dikatakan hadis. Dasar-dasar dalam hadis tentang akhlak dan tasawuf, yaitu man arafa nafsahu arafa rabbah. Barang siapa yang mengetahui dirinya sendiri, maka orang tersebut mengetahui bahwa siapa Tuhannya. Dan hadis tersebut dijelaskan juga, kunta kanzan makhfiyan fa ahbabtu a'rafa fa khalaqtul khalqa fa bi arafuni, yang artinya aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, maka aku menjadikan makhluk yang mereka mengenalku. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu seorang sufi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tasawuf bukanlah merupakan ajaran dalam
arti syariat yang langsung tertera dalam Al-Quran maupun hadis. Tetapi tasawuf tidak lebih sebagai tradisi dalam Islam, karena tasawuf merupakan produk pikiran dan perasaan para sufi. Dikutip dari jurnal radenfatah.ac.id. Oke, segitu saja dari saya. Mungkin ada pembahasan yang disampaikan lagi pada bagian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 atas nama As'ad Bayut Muhammad Said Ramadan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hubungan ilmu tasawuf dengan ilmu lainnya. Yang dimaksud tentang hubungan ilmu tasawuf dengan ilmu lainnya yaitu antara ilmu tasawuf dengan ilmu fikih atau syariat. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ilmu tasawuf dulu. Tasawuf atau yang dikenal juga sebagai sufisme merupakan suatu ajaran tentang bagaimana mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak, serta membangun dohir dan batin untuk dapat memperoleh kebahagiaan abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya beruntung orang yang mensucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat." Quran Surat Al-A'la ayat 14-15. Sedangkan pengertian ilmu fikih ialah salah satu disiplin ilmu Islam yang bisa menjadi teropong keindahan dan kesempurnaan Islam. Dinamika pendapat yang terjadi di antara para fuqaha menunjukkan betapa Islam memberikan kelapangan terhadap akal untuk kreativitas dan berijtihad. Sebagaimana kaidah-kaidah fikih dan prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk menjaga kelestarian 5 aksioma, yakni agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Maka dalam hal ini ilmu tasawuf dan ilmu fikih tentunya harus mempunyai hubungan-hubungan yang terkait baik dari segi tujuan, konsep, dan kontribusi ilmu tasawuf terhadap ilmu fikih tersebut. Dan begitu pula sebaliknya. Sehingga menunjukkan bahwa ajaran ini memiliki filosofi dan tujuan yang jelas serta layak untuk eksis sampai akhir zaman. Itu saja yang saya bisa presentasikan hubungan tasawuf dengan ilmu lainnya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.